Be strong. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik yang terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis akan membahas atau membicarakan sedikit dari permasalahan perselingkuhan. Ini karena adanya banyaknya pertanyaan yang masuk bahwa apakah faktor genetik memang punya peranan di dalam timbulnya perselingkuhan dalam keluarga. Nah, apakah faktor genetik ini menjadi penyebab utama perselingkuhan? Nah, ini akan saya jawab ya. Ya sebetulnya ini karena memang banyaknya pertanyaan senada yang dipertanyakan atau ditanyakan kepada Kang Kumis. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru di channel Kang Kumis. Jika memang Kang Kumis layak mendapatkan like, maka silahkan Anda like. Jika memang tidak pantas, tidak apa-apa ya. Jadi saya jawab berdasar kepada penelitian atau mendasar kepada penelitian yang dilakukan oleh sebuah universitas di Amerika Serikat, tepatnya di New York. Para peneliti menyimpulkan bahwa dari 181 responden, saya ulang, dari 181 responden ternyata mendasar kepada hal tersebut memiliki perselingkuhan yang tingkatnya cukup lumayan, yaitu setelah diajukan beberapa pertanyaan oleh para peneliti, maka dari 181 orang mengakui bahwa ia pernah mengalami perselingkuhan. Nah, genetic reservoir dopamin atau yang lebih dikenal dengan DRD4. Nah, ini memang banyak diakui oleh para pemilik genetik tersebut. Lalu bagaimana dengan genetik lain? Nah, kemudian para peneliti kembali melanjutkan penelitian berikutnya, yaitu dengan pemilik gen yang berbeda, yaitu gen 7R+. Nah, dengan tentunya responden yang berbeda atau melalui 50 responden, ternyata hasil keseluruhan ditemukan cuman 22%. Berarti jauh sekali hasil persentase yang didapat setelah melalui penelitian oleh para peneliti. Jadi kesimpulannya bahwa memang di sini faktor genetik mampu atau memang punya andil yang cukup besar di dalam timbulnya perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini. Jadi jelas ya. Jadi kembali bahwa ketika pasangan Anda terjadi penurunan pada gairah hubungan suami istri, ini juga merupakan pertanda bahwa istri Anda memang kemungkinan berselingkuh. Ya. Ini juga karena kalau kita bahas secara adil, kemungkinan penurunan tersebut juga terjadi karena faktor usia. Faktor usia juga punya pengaruh yang cukup besar, ya. Karena di sini terutama mengenai hubungan suami istri memang banyak faktor yang mendukung untuk menimbulkan emosional yang tinggi, yaitu tidak ada pemikiran-pemikiran lain yang sedang berada di dalam otak saat itu. Karena jujur, ketika memang pernikahan kita sudah lama, dibutuhkan konsentrasi khusus untuk melakukan hubungan suami istri. Karena di sini banyak faktor, kebosanan adalah salah satunya, ya. Kemudian memang suami akan merasa bahwa saat istri sedang melakukan perselingkuhan atau punya orang lain di sana, itu ada kemungkinan sedikit ogah-ogahan atau banyak alasan ketika diajak melakukan hubungan suami istri. Ini juga bisa. Nah,
Cuman ini juga harus diimbangi dengan perubahan penampilan pada pasangan Anda. Jika memang hal itu terjadi, artinya memang istri Anda menolak atau bahkan dengan alasan-alasan tertentu sehingga Anda sendiri tidak bisa memaksa, itu juga masuk akal. Ya, cuman ketika memang perubahan penampilan ini tidak terjadi pada istri Anda, itu memang murni bosan dan kecapean, bisa juga, ya. Atau juga mungkin ada hal-hal lain yang sedang bergelut di dalam pemikiran pasangan Anda, karena di sini banyak hal yang ikut mendukung timbulnya kembali keinginan untuk melakukan hubungan intim itu apabila mungkin pemikiran kita sedang mood. Di dalam pikiran kita ini tidak mengalami pemikiran-pemikiran lain atau sedang tidak menjalani pemikiran yang lain yang justru dapat mengganggu hal-hal yang memang dibutuhkan pada saat itu ketika kita hendak melakukan hubungan suami istri. Ini penting, harus dipahami. Jadi memang di sini harus adil. Ketika istri mungkin menolak melakukan hubungan suami istri, juga harus ditelaah secara luas, ya. Karena tentunya keluarga harmonis ini menjadi harapan kita semua. Lalu kemudian pengaruh secara psikologis apa yang harus dilakukan ketika para suami mengalami hal tersebut. Nah, ini berdasarkan psikologis, ya. Tanya istri Anda baik-baik ketika istri Anda sedang tidak sibuk, atau Anda tahu tentunya saat-saat yang tepat kapan Anda harus bicara dengan pasangan Anda dan kapan Anda harus menghindari pembicaraan dengan istri Anda. Jadi Anda lebih tahu saat-saat yang tepat. Biasanya adalah ketika saat-saat menjelang tidur. Biasanya istri, ya, biasanya tangan ditaruh di atas kepala seperti ini, ya, taruh di bawah kepala menjelang tiduran. Di saat itu biasanya istri itu mudah diajak ngobrol, dan di saat seperti itu istri banyak mencurahkan perasaan hatinya kepada suami. Nah, di saat-saat seperti itulah Anda tanyakan. Nah, nanti di situ kejujuran seorang istri akan timbul terhadap Anda. Nah, ketika memang istri Anda sudah paham atau Anda sudah paham dengan kondisi istri Anda atau sudah memahami kondisi masing-masing, apapun yang akan Anda lakukan setelah itu menjadi mudah. Jadi Anda mau mengajak istri Anda atau pasangan Anda untuk melakukan hubungan suami istri, ada kemungkinan besar tidak ditolak. Yang jelas seperti itu. Nah, kemudian ketika istri Anda ternyata betul-betul melakukan perselingkuhan dengan pria lain, juga lakukan hal yang sama. Cuman di sini biar istri atau pasangan Anda tidak banyak alasan, siapkan terlebih dahulu bukti-bukti yang cukup biar Anda bisa menyatakan bahwa istri Anda berselingkuh, karena tanpa itu adalah fitnah. Ya. Jadi saya yakin istri Anda pun ketika melakukan atau menolak melakukan hubungan suami istri, bukan berarti istri Anda berselingkuh. Nah, saya yakin Anda pun suami yang sabar, suami yang betul-betul mau mengerti kondisi istri. Begitu pula istri Anda juga memang sangat memahami perasaan Anda, dan insya Allah karena paham, istri Anda juga tidak akan menolak ajakan Anda dengan alasan apapun. Saya yakin Anda lebih pandai menyikapi situasi, terutama dengan pasangan Anda, karena saya yakin niat Anda tentu sama, membangun keluarga yang harmonis, membangun keluarga yang bahagia tanpa terus-menerus harus timbul permasalahan dalam keluarga Anda. Saya yakin Anda adalah suami istri yang sama-sama bijak, siap mempunyai satu tujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Terima kasih.